Saudara saya Tuhan, di depan ada seperti biasa whiteboard, yang penting Anda bisa melihat ke tempat ini. Nah, Pak Niko bicara di Pastor Message, dan beliau sampaikan dengan jelas soal yang namanya mujizat. Tahun ini dikenal dengan nama pelipat gandaan mujizat. Kata mujizat seringkali disalahartikan oleh gereja dan orang Kristen, bahwa mujizat itu hal yang indah, yang positif. Jantung, klepnya bocor, pulih, mujizat. Tangannya bengkok, lurus, mujizat. Gitu. Yang namanya tiba-tiba tulangnya patah, nyambung lagi, mujizat. Seorang teman mendoakan jemaat. Jemaat itu patah dikasih logam, pen. Ada kayak skrupnya lah, bukan skrup tapi yang seperti pennya. Itu didoakan, logamnya tiba-tiba berubah jadi tulang kalsium. Itu mujizat itu. Dan kita senang sekali yang mati bangkit mujizat. Nggak ada kepala muncul kepala, itu mengerikan kan gitu, bukan mujizat. Nah, tapi tolong ngerti, kata mujizat nggak cuma yang positif loh. Kata mujizat bisa berarti negatif secara tubuh. Ini harus dipahami. Nabi Joel pernah berkata dalam kitab Joel kedua, dikatakan bahwa aku Tuhan akan membuat mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Pernah baca ya? Yang ada di bumi ada 3, darah, api, gumpalan asap. Api itu bicara mengenai kerusuhan. Darah, aniaya. Gumpalan asap itu perang. Saya mau tanya, enak nggak? Nggak enak. Jadi yang namanya mujizat tuh nggak harus yang secara tubuh positif loh. Bisa berarti secara tubuh negatif. Makanya mujizat itu didefinisikan sebagai peristiwa yang nggak pernah terjadi atau sangat jarang terjadi di luar nalar logika manusia, dan kalau terjadi akan mengejutkan kita semua. Makanya Pak Niko sampaikan, tahun pelipat gandaan mujizat akan dibarengi dengan pelipat gandaan goncang. Nangkep ya? Jadi tolong ngerti, mujizat yang dimaksud pelipat gandaan tuh nggak cuma yang bagi kita tuh indah, tapi juga disertai sama goncangan. Dan ini pas sekali, memang itulah arti mujizat sesuai dengan firman Tuhan yang benar yaitu. Jadi nuansanya ada 2 macam. Oleh karena itu tolong mengerti, goncangan ini akan datang khususnya tahun ini. Kenapa tahun ini? Saudara Tuhan, soal saya bicara goncangan, tidak semua manusia tuh ngalami goncangan kok. Dan gak semua manusia ngalami yang sama. Contoh ya, goncangan pernikahan. Saya mau beritahu, itu gak semua orang ngalami. Yang belum menikah, bebas. Yang menikah sudah usia 80 tahun, suami 83, bebas. Mau apa ribut-ribut, udah gak ada tenaga. Biasanya yang begitu yang masih muda-muda tuh, yang 10 tahun sampai 20 tahun menikah tuh. Itu pun gak semua. Keluarga pendeta aman-aman saja. Gitu ya. Nomor 2, sakit penyakit goncangan Pak, iya. Gak semua orang sakit. Nanti di acara pengumuman akan diberitahu bahwa pekerja di sini suka bagi masker. Karena yang namanya virus flu itu menular dengan cepat di ruangan tertutup. Wah, ini pengetahuan tambahan nih. Jadi yang butuh masker, angkat tangan dikasih masker. Gitu ya. Yang butuh helm beli sendiri. Nah, serius Tuhan, nggak semua orang kena penyakit kok. Pak, saya ngalami sakit jantung. Enggak, sebelah Anda sehat kok. Jadi nggak semua penyakit itu goncangan. Tidak semua yang namanya kerusakan rumah tangga itu goncangan. Tapi kalau saya melihat ada satu goncangan yang sifatnya tua muda, miskin kaya, gemuk kurus, ganteng guanteng, jelek juelek. Itu bisa kena semuanya. Hanya ada satu tipe goncangan yang paling kuat. Namanya goncangan soal money cien fulus arto hepeng duit. Ini kalau sudah kena cien ya, ini yang begini-begini nih. Itu siapapun bisa kena. Contoh, kepala rumah tangga kena, kena. Saya beritahu, anak kena enggak? Kena. Istri? Karyawannya? Keluarga karyawan? Ipernya karyawan gimana? Begitu kurang semua, pemerintah kena enggak pemerintah? Kena. Semua ngerembet, yang namanya soal duit itu jauh lebih umum ketimbang penyakit dengan masalah yang lain tadi, keluarga. Oleh karena itu saya mau cerita, tipe goncangan apa yang paling mungkin terjadi sepanjang tahun ini? Jawabannya satu, keuangan. Beberapa pengerja kemarin sudah kumpul ada di Sentul. Dan kebetulan kemarin sekitar 10 menit sampai 15 menit ada seorang hamba Tuhan dari Israel, Reverend Amir. Dia cerita mengenai sebuah goncangan yang akan terjadi tahun ini, yaitu goncangan keuangan.
Kenapa ini di gereja disampaikan hari ini? Supaya nanti kalau kejadian, jangan karena orang kagetan gitu. Waduh. Kita sudah ngomong berkali-kali. Jadi sudah dibilang nih, hujan bakal deres. Jadi tolong jangan bawa payung doang. Tambahkan jas hujan. Bila tidak perlu, jangan keluar rumah, kan begitu. Oke. Pendiam banget ya. Ini gereja. Bapak Ibu, ini bukan pemakaman, ini gereja. Bersukacitalah senantiasa. Oke, kita lihat sebentar. Nah, yuk kita akan melihat beberapa hal tentang krisis yang akan mendera ke sepanjang tahun ini. Ada sebuah research, ini fakta dan ini bukan proyeksi ke depan, prediksi ke depan. Sudah terjadi. Ada sebuah pertanyaan. Berapa persen peluang terjadinya krisis ekonomi global setelah Perang Dunia Kedua, jadi 46, 47, 48, 49, 50 sampai sekarang. Berapa persen krisis ekonomi global yang namanya orang mau sakit pasti demam dulu. Kalau tiba-tiba jatuh langsung hilang itu namanya kena stroke gitu. Jadi gini, ekonomi kalau mau jatuh itu diawali dengan yang namanya resesi. Demam. Setelah itu ngalami krisis. Kalau sudah resesi, diperbaiki, nggak jadi krisis. Kalau udah krisis, udah mulai begini tuh. Pilihannya adalah nyungsep ke bawah. Atau akan pulih, tapi pulihnya pun mengambil waktu beberapa tahun. Jadi jangan sampai krisis. Resesi, krisis, habis itu hancur. Kalau udah hancur, pulihnya bisa tahunan. Nah, pertanyaan adalah, berapa persen peluang ekonomi krisis di muka bumi setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya di bulan September-Oktober. Kalau Anda jeli memperhatikan, ternyata September-Oktober adalah bulan yang paling banyak terjadinya krisis ekonomi global. Contoh ya. Ini adalah Agustus, September, Oktober, November. Tanggal Yahudinya, jadi bulan Yahudinya, ini bulan Elul, ini bulan Tisri, nggak keluar di ujian besok. Ini adalah bulan Heshvan. Heshvan pakai H, sorry. Jadi bulan Tisri Yahudi itu jatuhnya adalah kalau di kita itu September, September sampai Oktober. Pertanyaannya, berapa persen statistika terjadinya ekonomi goncang di sekitar ini, Tisri? Dari tahun 45 sampai sekarang. Jawabannya adalah jadi 2/3 ekonomi krisis jatuhnya di bulan, Anda pasti bilang, masih lama bos. Oke, sip. Nomor 2. Berapa persen peluang terjadinya krisis ekonomi global yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya di tahun Sabat? Tahun Sabat itu apa? Tahun Sabat adalah tahun internasional yang kalau tahun Yahudi dibagi 7 itu habis. Contohnya gini, 2001 itu kan tahun internasional kan ya. Itu tahun Yahudinya setara dengan 5761. Ini kalau Anda bagi 7 itu bulat. Kumon Sakamoto, ayo hitung. Nah, gitu. Contoh ya, ini 2008. Tahun Yahudinya adalah 5768. Nah, angka 5768 itu kalau dibagi 7 itu bulat. Nah, setiap tahun Yahudi yang dibagi 7 bulat namanya tahun Sabat. Gitu. Bisa ya? Jadi ini tahun Sabat nih. Kenapa? Karena ini bulat dibagi. Ini tahun Sabat nih. Kenapa? Ini dibagi bulat, dibagi 7 juga bulat. Pertanyaannya, berapa persen peluang ekonomi global dunia ini, resesi krisis, yang terjadinya setiap tahun yang Sabat? Jawabannya, ini yang tahun saya sebut nih, ini krisis nih. Masih ingat gak 1 Oktober 2008? Lehman Brothers jatuh. Masih ingat ini? WTC, ada pesawat teroris nabrak BTC. Itu bukan krisis Pak, bukan. Tanggal 11 September toh. 6 hari setelah itu, 17 September, ekonomi dunia jatuh. Anda gini, gak berasa gua. Anda pasti gak berasa, kenapa? Anda nyembah Tuhan Yesus. Halo?
Nggak berasa nih. Jalan-jalan santai terus, gitu. Bolak-balik Singapura, Bali masih jalan, gitu. Masih makan pacamke, gitu. Jawabannya satu, karena Anda nyembah Tuhan Yesus. Jadi nggak berasa, ada perisainya. Coba teman-teman Anda nggak nyembah Tuhan. Beberapa sudah kacau balau itu hidupnya. Pertanyaan ketiga, berapa persen ekonomi global krisis di muka bumi, dekatkan ini, yang jatuhnya adalah satu, di malam tahun baru, ini kalau tanggal 1 tahun baru, tanggal 29 ini adalah malam tahun baru, 29 Elul. Berapa persen ekonomi global krisis yang terjadinya di malam tahun baru, di bulan September, Oktober, dan di tahun Sabat. Berapa persen ekonomi global krisis setelah Perang Dunia Kedua yang terjadinya di malam tahun baru, dan atau di bulan September, Oktober, dan atau di tahun Sabat? Jawabannya, September tahun ini itu adalah September tahun Sabat. Dengan kata lain, saya mau bilang sama Anda satu kata seperti ini, satu kalimat. Kalau sampai 14 September tahun ini, kalau sampai 14 September tahun ini, dunia tidak mengalami goncangan keuangan, itu berarti pecah rekor. Baru pertama semenjak bumi ini ada. Salah ikut kebaktian kan? Nah, ya, ikut yang pagi. Sampai sini bisa ya? Oke. Sekarang sudah dengar krisis belum? Jepang ada dengar dulu, Jepang kesiannya kayak apa? Dengar Kanada? Ya. Baru saja mem-PHK 400.000 orang dan satu perusahaan China di Kanada tutup. Jepang. Beberapa Anda kan kalau orang Indonesia sudah banyak duitnya mulai ke Eropa tuh. Aduh pengen lihat Eropa, Menara Eiffel. Dodo. Mohon maaf ya orang Eropa, tolong ngerti. Sekarang Eropa kondisinya kumuh. Anda pernah ke Spanyol? Ke Yunani? Malingnya, waduh, sama Pasar Senen, banyak kan di sana. Beneran. Itu yang namanya Eropa, Spanyol, Portugal, Yunani. Anda kalau jalan itu semua Anda nggak pernah tahu, depan Anda copet maling tuh. Bisa hilang dompet kapan aja itu. Di Jamret tengah jalan banyak, kenapa? Pengangguran di mana-mana, itu Eropa itu. Dulu orang banggakan Eropa, wah indah Eropa, Eropa sekarang udah beda. Yang bersih itu mana? Gunung Sahari, GBI ini loh, bersih, rapi, indah. Ya, tempat lain mengerikan. Timur Tengah perang terus tuh. Ya. Anda lihat, ini krisis di mana-mana nih. Dari awal tahun kemarin, apalagi ditambah dengan namanya Pileg, Pilpres. Terus ke sini, Anda lihat baik-baik. Sudah dengar teman-teman Anda cerita? Sekarang jualan barang susah. Ya. Sepi di mana-mana. Jangan ikutan teman Anda. Kalau mereka cerita jangan gini, oh iya emang gua juga sepi. Anda ngutukin diri sendiri itu. Anda terima berkat di ibadah kan banyak tuh. Jangan pulang sebelum terima berkat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat yang ala kadarnya. Mau? Kan gak mau. Yang berlimpah, sampai di rumah Anda ngomong gini, iya nih wah, weh boleh. Cari duit susah, hati-hati ngomong begitu. Anda sedang membocorkan tangki Anda sendiri. Hati-hati. Apalagi di rumah ngomong begini, dasar anak setan. Yang ngomong siapa? Lah ya setannya itu. Kan dia anaknya dia. Bisa ini? Ini statistik, sudah terjadi. Dan ini kita belum sampai September aja. Itu udah denger nih. Tolong mengerti, ini bangsa dalam bersama Tuhan loh. Bapak Ibu dengar baik, tidak ada yang namanya kegoncangan di luar Indonesia yang bisa masuk ke Indonesia. Ini bangsa pagernya kuat. Doanya kenceng. Jadi jangan khawatir, Pak dolar jatuh santai saja. Dolar menguat santai saja. Kenapa? Bangsa ini dipageri. Doa Anda bukan untuk masalah eksternal, masalah kita internal. Jadi banyak doa untuk orang, banyak doa untuk pemerintah Indonesia. Kenapa? Masalah kita internal, bukan dari luar. Jadi doanya harus beda. Sampai sini bisa ya? Oke, kita akan teruskan sebentar. Nah, tenang, pendeta tuh akan mulai khotbah waktu baca ayat. Ini kan belum dibaca ayatnya.
Saya baik hati kok, tunggu yang telat-telat nyampe semua sudah penuh baru kita khotbah. Soalnya saya tuh, kan Anda nggak suka khotbah yang lama-lama toh. Nanti setengah jam menuju pulang kita akan khotbah. Jadi, tadi khotbahnya apa? Sebentar kok, setengah jam. Nah, gitu. Sampai sini bisa ya? Yuk, kita teruskan sebentar. Soalnya saya Tuhan itu selalu melihat loh, apa yang kita buat. Yuk sebentar kita akan lihat sebuah sejarah. Kenapa terjadi seperti itu? Apa yang namanya tahun Sabat? Tuhan tuh pernah ngomong begini, kuduskanlah hari Sabat. Pernah baca ya? Apa artinya? Saya nggak pernah tahu kenapa Tuhan suka angka 7. Saya nggak pernah tahu. Tapi Alkitab berkata bahwa angka 7 berkali-kali Tuhan sebut. Kalau Anda lebih suka angka 8, gitu? Fat. Gitu ya. 888. Nggak apa-apa, itu benar banget. Nama Tuhan Yesus dalam aksara Yunani, kalau dijumlahkan angkanya 888. Apakah dia ada keturunan Chinese? Anda jawab sendiri. Oke. Kuduskanlah hari Sabat. Kata bersama saya, Sabat. Kata Sabat itu artinya 7. Jadi kuduskanlah hari ke-7. Sabat itu dalam bahasa Ibraninya Shevat atau Sheva. Dalam bahasa Arabnya Al-Sabt. Indonesianya Sabtu. Jawa Setu. Tuhan bilang kuduskanlah hari Sabtu. Jangan dikacaukan, lihat saya baik-baik, jangan dikacaukan. Pak, kenapa kita ibadah hari Minggu? Kenapa nggak hari Sabtu saja? Hati-hati, jangan gampang diubahkan cara pandang. Saya nggak ngerti, banyak orang udah ngomong begini berubah. Ikut kom, supaya dasarnya kuat. Kom, adiknya Komo. Ikut apa? Ikutnya setelah ibadah. Dapat makan nggak Pak? Harusnya dapat. Kurang apa lagi? Habis ibadah dikasih makan rohani, makan jasmani, rohani lagi. Sandwich tuh. Makan rohani, jasmani, rohani lagi. Habis ibadah, kom, supaya kuat. Ekonomi goncang se-Indonesia. GB Gunung Sahari tetap berdiri tegak. Nah, ada. Yang gereja lain marah, emang cuma lu doang, kan gitu. Kuduskan hari Sabtu. Bapak Ibu, jangan bingung. Anda dan saya itu bukan orang yang beribadah hanya hari Minggu. Anda dan saya bukan orang yang ibadah hari Sabtu. Kita adalah orang-orang yang beribadah setiap hari. Pak, kita ibadah hari Sabtu aja Pak. Salah. Pak, Minggu ibadah. Salah. Kita ibadah setiap hari. Contoh saya mau tanya, bangun pagi doa nggak Senin? Itu ibadah bukan? Mau ngantor doa nggak? Iya. Ketiga, dimarahin bos? Loh, gue pecat lu ya, wah, Tuhan. Nah kan gitu kan, ngambil Tuhan namanya doa tuh. Nomor 3, mau makan doa nggak? Ibadah bukan tuh? Sehari makan berapa kali? Anak kos 7 kali. Paling terakhir mie instan, gitu. Siang-siang cendol, ayolah ngaku, gitu. Naksir teman kantor, doa nggak? Doa. Pulang kantor, doa tuh. Sampai rumah makan doa lagi tuh. Sebelum tidur ngapain? 1 hari berapa kali Anda berdoa? 13 kali, 14 kali. Itu baru Senin, Selasa gimana? Siapa di tempat ini 1 minggu cuma berani ibadah, cuma hari Minggu hari ini doang 2 jam, angkat tangan. Biar Tuhan lihat. Nggak ada yang berani. Kita adalah orang yang beribadah setiap hari. Jadi jangan terpikat ya, kita ibadah, enggak. Anda terpikat ibadah Minggu? Enggak, kita tiap hari ibadah kok. Gitu, sampai sini oke? Oke. Saya juga nggak tahu kenapa Tuhan suka dengan tahun ke-7. Tahun ke-7 namanya Sabat. Jadi semua yang namanya Sabat itu adalah artinya tuh dikuduskan. Kudus itu bukan suci, suci itu bersih. Ambil air, ambil sabun, digosok deterjen sampai putih mengkilat, itu namanya bersih. Kudus itu bukan bersih, kudus itu artinya pisah. Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya apa? Kenapa engkau dipisahkan dari aku? Kenapa engkau meninggalkan aku? Pisah namanya. Kudus itu kadosh, artinya pisah. Sabat itu hari dikhususkan, dipisahkan. Apa arti kudus? Dipotong, dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya hasilnya berbeda. Engkau dan saya itu adalah tinggal di muka bumi, tapi engkau dan saya bukan orang dunia. Kita disebut dengan nama, imamat yang rajani, bangsa yang kudus.
Engkau dan saya dipisahkan dari dunia, diberkati berbeda, diurapi berbeda, dilindungi berbeda, supaya hasilnya berbeda nanti. Itu namanya kudus. Makanya orang yang tinggal namanya Kristen, kelakuannya kayak orang dunia, itu gak kudus namanya. Kudus artinya dipisahkan. Tuhan bilang, pisahkanlah hari yang ketujuh. Nah, kata sabat, tahun ketujuh tahun sabat. Coba saya tanya sebentar. Tahun ketujuh kudus toh? Saya mau tanya, tahun ke-49, tahun 7, 14 kudus gak? Pasti. 21? Tentu. 28? Kenapa 3? 35? Oh, absolutely. 42? 49 bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 49 itu 7 yang ketujuh. The 7, 7. 7 yang ketujuh. Kalau 7 kudus, saya mau tanya, 49 bagaimana? Super kudus atau double sudah bisa mengerti kenapa Pak Niko bilang tahun ini tahun double sabat? Karena tahun 2015 itu bukan cuma bisa dibagi 7, tapi 2015 adalah tahun yang perhitungannya 7 yang ketujuh. Maka namanya bukan sabat. Ini tahun sabat nih. 2015 itu namanya tahun double sabat. Kata bersama saya, sabat. Anda sering cerita kok, sabat, tahun sabat tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya sabbatical year. Bahasa Ibraninya semita. Kata bersama saya, semita. Semita itu adalah artinya tahun sabat. Anda sering baca kok. Masa lupa? Pernah membaca kitab Keluaran? Yang kalau Anda baca ngantuk tuh, langsung ngantuk tuh loh. Kitab Keluaran. Bilangan imamat pas baca langsung tidur kan gitu. Tetap harus dibaca loh. Kitab Keluaran, Keluaran tuh bahasa Indonesia. Inggrisnya Exodus. Bahasa Ibraninya Semoth. Bukan semok ya, digampar sebelah Anda nanti. Semoth. Kata Semoth itu artinya adalah keluar, bebas, lepas, merdeka, make it free, freedom, rest, istirahat, enjoy, merdeka, mardiko. Kenapa Tuhan mau bilang ini tahun sabat double? Artinya Tuhan mau kasih kita kebebasan dalam kerohanian yang luar biasa. Bebas dari segala belenggu-belenggu kerohanian. Nih. Sampai sini bisa? Oke, ini namanya tahun sabat. Jadi kalau Pak Niko bilang tahun sabat, itu artinya adalah tahun yang bukan cuma kelipatan 7, tapi adalah jatuhnya di 7 yang ke-7. Tahun ini adalah tahun yang sangat luar biasa. Dan sejarah mencatat setiap kali dunia mengalami tahun seperti ini, dunia akan digoncang dengan perkara-perkara yang unik. Sebagai contoh berikutnya. Saya start dengan sini dulu ya. Belum baca Alkitab loh, tenang. Paling enak dengar khotbah saya adalah taruh semua, lipet tangan, nyender. Gitu. Paling enak tuh. Kalau langsung digampar malaikat. Nah, gitu. Oke, startnya tahun itu dulu. Kenapa saya mulai dari situ? Hati-hati kalau bicara, ini penting. Bicara tuh harus hati-hati. Di rumah tangga, dimanapun Anda ada, bicara harus hati-hati. Karena Tuhan tuh mendengar dan Tuhan tuh melihat. Selesai Tuhan, ya kita lihat sebentar. Peristiwa di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Waktu Tuhan meninggal di kayu salib, orang Israel itu ngomong begini sama di depan jenazah Tuhan Yesus. Tanggungkan darah orang ini kepada kami sama anak kami. Pernah baca ya? Ya. Itu tahun 33 kejadiannya. Tuhan dengar nggak? Tuhan lihat nggak? Dan Tuhan belas kasih loh. Ditunggu minta maaf, nggak minta maaf. Minta ampun, nggak minta ampun. Suruh narik ucapan, nggak narik. Untuk minta revisi, nggak revisi. 37 tahun kemudian, tahun 70. Jenderal Titus datang dari Romawi. Yerusalem dan Israel dihabiskan semua, dibabat. Tadi ngomong apa? Tanggungkan darah orang ini sama kami, sama anak kami kan? Babat habis. Anda kalau keluar negeri, pengen pulang ke Indonesia. Anda keluar kota, pengen pulang ke Gunung Sahari. Kenapa? Anda punya ibu pertiwi. Namanya homeland, motherland. Orang Yahudi kasihan loh. Tersebar di semua bangsa. Gak pernah jelas tanahnya mana. Waktu mereka dibuang,
orang Turki, Ottoman, Muslim lihat. Wah, subur tuh tanah, datang ke Yerusalem. Yang menderita siapa? Yahudi, mati lagi. Paus dari Roma ngelihat, enak aja, Yerusalem milikku, bukan milik orang Muslim. Dia minta sama raja-raja Eropa mengutus satria perang salib. Itu perang salib pergi ke Yahudi untuk berantem sama orang Ottoman Turki. Tapi yang dibunuh gak cuma Turki, Yahudi dibunuh juga. Kasihan banget mereka, tersebar kemana-mana. Sampai satu waktu terjadi peristiwa yang menarik. Dimulai di sini. Perang Dunia Pertama. Jerman sama Inggris sekutu lawan sekutu. Jerman dan teman-teman, Inggris teman-teman berantem gara-gara seorang pangeran mati di Sarajevo. Yang menang siapa? Jerman. Tapi tepat pada tahun itu, setahun sebelum perang berakhir. Anda tahu kenapa Jerman benci Yahudi? Ini kisahnya. Ternyata hari itu di Inggris banyak orang Yahudi. Mereka menemukan campuran asam asetat. Campuran ini diubah menjadi bom yang meledaknya sangat luar biasa cepat dan luas. Inggris pinjem bom ini. Jerman dalam setahun kalah. Itu Raja George kelima, senangnya bukan main loh. Langsung dia utus Menteri Luar Negeri pergi ke orang Yahudi. Menteri Luar Negerinya namanya adalah Balfour, James Arthur Balfour. Orang Yahudi, terima kasih ya. Saya sudah bisa menang gara-gara Anda. Raja George kelima seneng banget. Anda gak punya tanah kan? Kami raja kaya, tanah di mana-mana. Pilih tempat satu. Saya kasih gratis. Anda tahu orang Yahudi milih mana? Palestina. Jangan yang itu, nanti berantem perang dunia kedua, yang lain aja. Enggak, mau yang itu. Jangan yang itu, mau yang itu. Akhirnya nyerah Inggris, dikasih tanah itu. Tahun itu. 1917 adalah perjanjian Balfour. Inggris memberikan Palestina kepada Israel, Yahudi. Bapak Ibu, 1917 saya kasih kota. Apa artinya? 1917 adalah tahun double sabat. Pertama kalinya orang Yahudi menerima surat tanah. Semua tahun yang saya tulis ini adalah peristiwa besar muka bumi, krisis ekonomi. Krisis dunia ditambah dengan drugs, narkotika, masuk Amerika pertama kali legal. Krisis ekonomi besar. Senin hitam, namanya Black Monday. Dunia hancur ekonominya. Krisis ekonomi Amerika jatuh. 38 adalah peristiwa di mana juga Hitler menaikkan surat untuk membantai Yahudi di Polandia, Auschwitz. Krisis dunia karena perang dunia kedua. Krisis dunia mendera Asia. Krisis dunia masuk dari Amerika ke Eropa. ...49 tahun kemudian. Israel ribut dengan 10 bangsa Arab. 1 lawan 10. Perang terjadi pada tahun 67. Israel satu bangsa melawan 10. Yang menang siapa? Israel merebut dataran tinggi Golan, merebut Palestina, Gaza, dan merebut semenanjung Sinai dari Mesir. Yang terjadi adalah hari itu Israel menguasai tanah yang sangat luas, mirip kerajaan Daud. Israel dapat surat, Israel dapat tanah. Tahun ini tepat tahun double sabat. 67 adalah tahun Yobel. Ini 18 berhenti perang tahun Yobel. Ada sebuah sejarah yang menarik. Krisis dunia, perang Yom Kippur, Amerika lawan Vietcong di Vietnam, Amerika kalah. Dan ini aborsi pertama kali legal di Amerika. Krisis dunia mendera, masih ingat peristiwa ini? Minyak harganya jatuh mirip dengan hari ini. Persis hari ini. Masih ingat ini?
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 7,8, pertumbuhan ekonomi Jakarta 9,4. Itu sama dengan naik mobil sport kecepatan 160 km per jam di Gunung Sahari. Ngeri banget ini. 3 tahun kemudian Orde Baru rontok. WTC ditambah dengan krisis ekonomi dunia. Lebih dekat lagi. Lehman Brothers 1 Oktober masih ingat hancurnya ekonomi dunia. Selamat datang di tahun ini. Sudah lihat polanya? Kenapa ekonomi dunia krisis selalu terjadinya adalah di tahun-tahun ini? Jawabannya mudah saja, Alkitab sudah menulis. Jadi kalau tahun ini ada krisis, relakan saja. Buka hati, karena ini sudah rencana Tuhan. Percuma ditengking. Tuhan mau datang, ciri pertama ada penyesatan. Ciri kedua perang, yang ketiga krisis ekonomi. Kalau ini nggak terjadi, Tuhan nggak datang. Jadi semakin terjadi semakin banyak, Tuhan sudah dekat. Anda pendiam sekali, betul. Sunyi sepi sendiri. Jaraknya 49. Yang saya kasih kotak, ini tahun Sabat, double Sabat. Ini Sabat semua nih. Double Sabat, double Sabat, double Sabat. Bapak Ibu, punya surat, punya tanah, mau ngapain? Anda punya surat tanah, Anda punya tanahnya, Anda mau ngapain? Membangun. Kalau sampai terjadi pembangunan, bisakah kita makan nasi goreng sambil senyum-senyum? Oke. Sampai sini Bapak Ibu bisa dapat sesuatu? Oke. Jadi jangan bilang ini krisis kita tangking sama-sama, percuma. Krisis 7 tahunan itu adalah hasil dampak dari perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihan. Contoh, Bapak Ibu pernah ke Bali? Belum? Nanti maju saya doain, kalau belum. Saya berani jamin, gak ada 2 orang angkat tangan. Siapa yang pergi ke Bali sengaja pada saat nyepi? Gak ada tuh. Anda kalau ke Bali nyepi, pertama pesawat tidak akan mendarat, gak akan take off, gak akan landing. Yang kedua, tidak ada kapal yang akan merapat di dermaga atau pergi. Mobil gak berjalan semuanya. Mang Dobil gak buka. Sate penyu gak jualan. Bebek tepi sawah, tepi danau, tepi jurang, tepi laut gak jualan. Monyet sange, cuti. Bikin tato, tutup. Dugem di Kute, waduh sepi. Jual baju sepi semua. Anda stres tuh malam gelapnya bukan main, pecalang di mana-mana. Anda masuk hotel, lampunya temaram. Lapar pesan makanan, nggak semua menu ada. Tidak ada acara di hotel. Anda kesel masuk kamar main game. Anda buka TV nasional jalan, TV Bali tutup. Itu kondisinya terus akan berlangsung sampai besok jam 6 pagi. Dan situasi itu sangat cocok buat yang putus cinta. Anda bukan orang Hindu, Anda tidak rayakan nyepi. Tapi kalau Anda ke Bali saat nyepi, Anda kena dampak. Nangkep ya? Anda kerja bener, Anda diurapi, didoakan, Anda cinta Tuhan, kerjanya bener, gak pernah kong kali kong, aduh bokong rogoh kantong, gak pernah. Bener-bener jujur, Pak, tapi kenapa kok ada krisis ekonomi Pak? Jawabannya satu, karena ini adalah dampak. Pak, kenapa bisa kena? Karena begini, penguasa ekonomi dunia itu bukan orang Gunung Sahari. Penguasa ekonomi dunia itu adalah orang Yahudi. Contoh. Di Indonesia itu ada bank sentral namanya Bank Indonesia, Tamrin tuh. Itu namanya bank sentral, tugasnya satunya adalah cetak uang rupiah. Di Amerika juga ada bank sentral namanya Federal Reserve yang kita kenal dengan nama The Fed. The Fed, kalau Bank Indonesia itu milik pemerintah Indonesia. Tapi The Fed di Amerika tugasnya cetak uang dolar. Masalahnya yang namanya pemerintah Amerika
dan sama The Fed itu nggak ada hubungannya. The Fed itu bukan milik pemerintah Amerika, itu swasta. Jadi pemerintah Amerika tuh menyewa uang dolar dari The Fed. Aneh ya? Pemerintah Amerika menyewa uang dolar dari The Fed. Karena nyewa, pemerintah Amerika harus membayar The Fed. Saya mau tanya, The Fed sama pemerintah Amerika lebih kaya siapa? The Fed itu Yahudi semuanya. Gubernur sentral banknya, Alan Greenspan, Yahudi. Penggantinya Ben Bernanke, Yahudi. Yang sekarang gubernurnya namanya Janet Yellen, perempuan berambut putih, itu Yahudi. Dia kalau ngomong cuma begini doang sama saya baca. Ngomongnya nggak ngerti ngomong apa, nggak jelas cuma begini doang. Suku bunga Amerika dolar belum akan naik. Mungkin bisa naik tahun ini, tapi belum jelas kapan. Sekarang sih nggak naik, tapi bisa naik. Cuma gitu doang. Langsung rupiah menguat, dolar lemah. Dia kalau batuk, langsung dolar melemah. Kita udah wah sampai muntah-muntah, cuek aja orang. Kan gitu. Ini perempuan sakti sekali, ngomong cuma begitu, rupiah menguat. Ngomong sekalimat, rupiah jatuh. Wih, sakti sekali. Dan dia Yahudi. Yahudi penguasa keuangan dunia. Dan Yahudi punya perjanjian sama Tuhan. Kita lihat perjanjiannya yuk. Ya, khotbah dimulai sekarang. Yuk kita lihat. Imamat 25. Imamat ke-25 ayat yang pertama. Firman Tuhan bilang begini. Jadi nanti bagaimana caranya kita lepas Pak? Ada caranya. Nanti di akhir 2 menit sebelum selesai. Judulnya bagus. Sabbatical year and jubilee year. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicara pada orang Israel, katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, tanah harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus perantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, sabat bagi Tuhan. Ladang jangan kau taburi, kebun anggur jangan kau rantingi. Makan apa kita Pak? Yang kelima. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu jangan kau tuai. Buah anggur dari pohon tidak dirantingi, jangan dipetik. Waduh. Tahun itu harus jadi tahun perhentian penuh bagi tanah. Wah serem banget. Makan apa Pak? Yang nomor 6. Hasil tanah selama sabat harus jadi makanan bagimu. Yakni bagimu sendiri, karyawan laki-laki, karyawan perempuan, orang upahan, orang asing yang tinggal di antaramu, termasuk tante, ipar, ii, aku, engkong. Tinggal di rumah Anda semuanya kan? Yang semuanya tinggal padamu. Saya mau tanya, berarti makanannya limpah apa enggak nih? Limpah apa dikit nih? Limpah dong. Bisa makan semua nih. Terus, encek, empek, bisa makan juga nih. Juga bagi ternakmu, yang makan sampai ternak loh. Ternak zaman dulu kambing, domba, sapi. Zaman sekarang kijang, kuda, penter. Dan bagi binatang liar di tanahmu, ini termasuk tikus, cindil, wirok, nying-nying. Dan segala hasil tanah menjadi makanannya. Saya mau tanya, ini limpah enggak sih? Dari mana saya tahu beras Anda bagus apa enggak? Jangan lihat penampilan bisa menipu. Kalau pengen tahu beras Anda bagus apa enggak, bawa ke hadapan saya, cecak di rumah Anda. Cecak kalau makannya laron, bintil-bintil coklat badannya. Kalau makannya beras ojo lele, putih mengkilat cecaknya. Saudara Tuhan, sampai sini saya mau tanya, limpah enggak nih? Limpah sekali loh makannya. Ingat, kita tuh adalah orang yang hidup dengan aturan sorga loh. Ini ada aturan sorga nih. Dan Tuhan tuh denger loh, semua yang kita doakan. Tuhan bilang apa? Tanah tuh milik Tuhan, amin. Jadi tanah ada aturan Tuhan. Saya mau tanya, mau tanah? Sombong sekali ah. Mau tanah? Ngomong sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Tuhan denger gak? Dengar cerita ini. Anak saya sama istri saya pergi. Saya pergi sendiri. Saya pelayanan, dia lagi jalan-jalan sama istri saya. Tengah jalan anak saya ngomong gini sama istri saya. Mami, Dedi mana? Lagi pelayanan. Pulang malam gak? Pulang malam. Kita apa Dedi dulu yang sampai di rumah? Kita dulu. Dedi pulang sudah makan belum? Sudah. Kamu kenapa tanya begituan terus? Mam, mumpung gak ada papi.
yuk kita makan yuk. Bukan apa? Ayam apa? Fried chicken. Yang crispy, tasty to the bone. Ngerti dong? Ya, ada mereknya di depannya, yang nggak boleh ngomong. Jangan yang itu sayang, kamu mau ujian, nanti kamu sakit tenggorokan, nanti aja abis selesai ujian kita makan sama papi sama-sama. Nanti kalau papi tahu kamu makan begini, papi marah lagi nanti. Kan papi nggak tahu, udahlah nanti papi marah lagi. Ayolah mam, udah jangan ngomong gitu, kita pulang sekarang yuk. Mam mau makan dulu mam, marah istri saya. Kamu ngomong gini terus ya, kalau mau makan ngomong sama Tuhan Yesus. Boleh apa enggak? Tanya Tuhan sana. Nah saya cemberut bilang begini, mami kayak daddy sekarang. Saya kalau ngomong anak saya begitu, ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan denger gak itu? Tuhan denger gak? Lihat gak? Saya ibadah. Selesai ibadah salaman, turun ke bawah ke parkiran, masuk mobil, nyalakan mesin, lampu, AC nyala, gigi masuk. Diketok pintu saya. Bukan tukang parkir, bukan satpam, saya buka. Ya Pak, di office boy. Pak, saya disuruh tadi ibu belikan ini 1 bucket fried chicken. Kasih saya. Bingung saya. Buat saya, ya buat Bapak dari Ibu. Pak Pendeta, Tuhan berkati Pak Pendeta. Saya bingung, ngabisinnya gimana? Saya pulang ke rumah saya tanya, siapa yang pesan ayam sorga? Anak saya teriak-teriak seneng banget tuh. Istri saya sewot banget. Tuhan denger gak? Tuhan denger loh, hati-hati loh bicara di rumah. Rumah tangga suami istri. Emang lu mah, dasar tulang selingkuh. Ngatain suami, besok pacarnya 5 itu. Yang pria bilang asik-asik, oh digampar malaikat sekalian. Tuhan denger gak? Anak saya pulang, Dedi mau anjing. Anjing, buat apa? Anjing lucu Dedi, temanku punya anjing semua, beli anjing dong ya Dedi anjing. Papi pernah punya anjing. Dan kalau itu seperti anggota keluarga, kalau sampai mati, patah hati kita. Udahlah jangan. Tapi kalau udah menikah nanti terserah kamu, papi gak urusin. Selama di rumah papi gak ada anjing. Papi kenapa gak beli anjing sih? Papi dulu punya anjing, waktu meninggal, papi trauma 3 hari, nangis 3 hari. Hah? Papi pendeta bisa trauma, papi ikut HMC aja. HMC sesi peranjingan. Nah itu dia tuh. Itu. Ayolah Dedi, anjing loh. Onjang anjing. Kesel saya bener. Cukup sayang, anjing. Temenmu tuh gak seneng anjing. Tahu dari mana? Gak bisa ngerawat. Kamu sibuk, papi sibuk. Mami yang nanti ngurusin terus anjing begini. Sudahlah, nanti sudah menikah terserah kamu. Sekarang tidak ada anjing. Ayolah Dedi, masa kamu. Kesel saya. Cukup sayang, kalau mau anjing ngomong sama Tuhan Yesus. Dari mana papi tahu kalau Tuhan setuju? Papi pendeta pasti tahu. Kamu minta sama Tuhan Yesus. Papi gitu, masih gak ada duit. Bukan masalah uang. Minta sama Tuhan Yesus. Tapi ingat, papi bukan orang yang keluar duit untuk perkara yang papi gak suka. Kalau minta sama Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan, gratis. Aduh Dedi jangan begitu. Waktu kamu 1 bulan. Setelah 1 bulan, kamu gak dapat anjing. Kamu tidak dapat anjing sampai kamu menikah. Dedi masa begitu? Kamu cerewet terus, waktunya jalan terus. Anda mungkin ketawa. Saya didik anak saya lebih kenceng daripada didik jemaat. Karena saya gak pengen anak saya bikin malu Tuhan. Ini penting. Anak keluarga Kristen harus dengar baik-baik. Didik anak-anak bener supaya gak bikin malu Tuhan. Diam semua. Ya, selalu gitu. Kalau udah susah begini, keluarga diam. Kalau duit, amin. Kan gitu. Tuhan denger gak? Tuhan lihat gak? Lihat. Saya emang gak peduli, saya ngomongin terserah dia. Tuhan denger. 1 hari, ini kejadiannya gak sampai seminggu dia doa. Ada peternak anjing, punya anjing banyak. Nah, udah jelas kan urusannya? Peternaknya ngambil 12, serahkan sama temannya, orang kedua. Orang kedua terima anjing seneng, suaminya pulang dari kantor berantem. Lu pikir kita peternakan anjing? Ngapain gini banyak? Lu yang bener aja lo. Kasih. Dari 12 itu, diambillah 2, yang 10 kasih ke orang ketiga. Yang ketiga terima anjing, seneng lagi, suaminya pulang marah lagi. Ini bau anjing kayak begini, lu gimana sih? Ambil separuh aja, yang 5 dikasih ke orang keempat. Tuhan kalau ngasih berkat berliku-liku, tapi gak pernah macet kayak Gunung Sahari kalau malam. Waduh, ini jalan kalau sore ampun. Deket ya. Yang keempat ini, anaknya sekelas anak saya. Nah deket udah. You know, ini
aku punya anjing-anjing nih, lucu nih, ini fotonya. Waduh, teman saya bilang, wah, minta satu ya. 2 juta satunya. Kok mahal bener? Sama orang lain 5 juta, sama teman baik, hoping 2 juta aja. Masa begitu? Kamu ngomong sama papi kamu aja, kan dia ada duit, pasti dibeliin. Datang saya ke saya, Dedi, nih, cute dogs, papi, anjing lucu. Saya bilang, gratis nggak? Enggak, minggir sudah sana, saya bilang. Dengar baik-baik, doa sama Tuhan yang jelas. Kalau Anda minta A, ya A. Jangan minta A, dikasih A minus diambil. Jebakan setan itu. Hati-hati loh. Anda dengar, ini mimbar, kalau saya ngomong tetap baik-baik. Kalau Anda sudah doa A ya A. Tuhan, usiaku sebagai wanita sudah mendekati 30. Aku minta seorang pria takut Tuhan, cinta Tuhan. Dan orangnya seorang yang rajin bekerja, pengusaha. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Udah, datang pengusaha, six pack, ganteng. Tapi enggak cinta Tuhan. Tiada rotan. Six pack pun jadi. Begitu Anda ambil, saya beritahu, air matamu enggak akan pernah kering tuh, ngalir terus. Kalau minta ayah, saya bilang sayang, apa yang papi ajar sama kamu? Minta sama Tuhan gratis. Kalau masih bayar, belum Tuhan. Tapi kan ini sudah Tuhan, belum. Puasa. Aduh Dedi, puasa. Udah. Tuhan denger enggak? Pulang yang punya anjing ke maminya. Mam, aku mau jual anjingku 5. 1-2 juta. Emang dia mau beli? Ada temanku. Siapa? Dia sebut nama anak saya. Maminya kenal saya. Papinya pendeta, masa dijual, malu. Udah kasih semua. Berapa tadi mintanya? Dapat? Anak saya, tuh kasih semua deh. 5, anak saya teriak, wah Dedi kita ambil. Saya stres, aduh. Kandang belum ada sayang, kapan diambil? Ujian dulu. Kapan? Cari dokter buat vaksin dulu. Kapan lagi? Makannya belum siap. Saya alasan tiap hari. Pulang malam saya alasan. Saya bilang, sampai kapan saya alasan? Saya bilang, Tuhan tolong saya. Engkau sayang gak sayang, tapi jangan kayak gini saya bilang. Saya doa, Tuhan tolong saya. Ini ngadu doa ini. Ngadu doa ini. Saya mau tanya, Tuhan denger gak? Tuhan denger tuh. Selesai bulan Februari Paniko cerita, saya panggil anak saya, sayang sini. Paniko bilang apa? Ini bulan iman, menabur buah sulung. Menabur bukan yang tidak ada padamu, yang ada padamu. Papi sudah nabur. Kamu mau nabur apa? Aku enggak punya apa-apa, kamu punya anjing. Anjing. Kamu tabur buah sulung semuanya. Iman. Tuhan ganti yang gede, gimana? Tapi setelah kamu. Paniko sudah ngomong, Tuhan yang ngomong. Papi sudah lakukan, setelah kamu. Dia bilang, oke, tabur semua. Tabur semua. Kebahagiaan kurang apa jadi orang tua anak kayak begini? Pertama takut Tuhan, yang kedua anjing pergi semua. Tuhan lihat, Tuhan dengar. Tahu sekarang kenapa keluarga pendeta diberkati? Tuhan dengar tuh. Saya kesaksian gini. Saya pulang dicegat jemaat di depan. Pak Runa bisa bicara sebentar. Apa? Bapak terlalu keras sama anak Bapak. Emangnya kenapa? Saya cari doa kok. Ya tapi kan dia sudah doa, sudah puasa Pak. Masa gak dikasih Pak? Cuma anjing kan murah. Bukan masalah murah Bu. Ini masalah iman, saya bilang. Tapi saya gak tega sama anak Bapak. Itu gimana saya bilang? Mau diapain? Dia rela kok. Pak, gini Pak. Ini bukan buat Bapak ya. Saya mau kasih anak Bapak anjing besar 1. Loh. Saya akan siapkan. Bapak tinggal ambil. Aduh saya lemes lagi. Ngeluarin 5 gak gampang loh. Nunggu Paniko ngomong, lah ini kok datang lagi 1. Sekarang nih saya pulang ke rumah. Dedi kapan dia ambilnya yang itu? Nanti kenalan dulu saya bilang. Nanti peristiwanya belum kelar nih, belum selesai. Nanti kalau ada cerita lanjutannya saya ceritain lagi kalau saya pas kesini. Ini belum kelar nih ceritanya nih. Gitu. Gampang ya, simple ya. Simple. Hati-hati bicara di rumah. Nih, orang Kristen di sini nih. Kacau balonnya di sini nih, hati-hati. Isi bilang gini, kamu sering khotbah di youth kan? Iya sering. Penampilanmu kurang seger, maksudnya.
Rambutmu tuh loh, naikkan loh. Badak bercula satu. Anak muda kan sekarang gitu, lihat rambutnya. Gitu. Praise worship. Enggak, saya bilang gini aja gak apa-apa. Ayolah, tuh baju kamu tuh kayak berkibar kayak bendera. Cari yang ketat-ketat itu, anak zaman sekarang ketat-ketat. Atau yang ini kayak lepet ini lontong. Kencang semua. Lihat anak muda zaman sekarang kayak lihat. Nih mau nyopot celana 2 orang itu. Enggak, saya bilang yang gini aja. Kamu dikasih pendapat gak mau. Biarin, yang penting santai, saya bilang. Kalau Tuhan yang mau bagaimana? Saya bilang sayang, jangan bawa-bawa Tuhan Yesus, gak ada hubungan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang mau gimana? Dia bilang, oke, saya bilang. Jangan doa, saya gak doa, kamu gak doa. Kalau Tuhan sudah dengar ini, Tuhan akan kasih sama kita. Oke, istri saya bilang. Itu hari Selasa tuh malam tuh ngomong. Tuhan dengar gak? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu doa sentuh. Selesai doa dicegat sama jemaat. Pengerja lagi. Pak Runa, shalom, apa kabar? Pak, ada titipan buat Bapak, titipan. Kantong kertas. Apa nih? Dari sorga buat Bapak. Saya buka. Waduh, baju lontong 2, celepet 1. Dan ini yang unik, ukuran bisa pas tuh. Lu ngasih orang kan, ngasih kan biasanya aksesoris tuh. Ngasih baju kan gak gampang. Ini bisa pas. Istri bilang, Tuhan sudah bicara. Itu baju saya gantung sampai sekarang, saya gak bisa sentuh tuh. Aduh mau pakai itu gimana rasanya tuh gak. Kan merecet semua, kemana-mana semua tuh. Nih kalau yang muda-muda ini kan keren, ramping. Gitu. Ya, bagus. Lah ini perut gede, ininya ngapret, ya kayak banci tuh. Nah, tapi sudahlah. Tuhan denger tuh? Pernah denger gak? Kesaksian pendeta butuh tanah, butuh tempat, terus dapat. Sering denger ya, pendeta mau bikin gereja, butuh tanah terus dapat. Sering denger ya? Apa bedanya sama pendeta? Kenapa dia doa dapat, Anda gak dapat? Mau tanah, ngomong sama Tuhan sekarang. Asal jangan pakai imbuhan. Tuhan aku mau tanah. Aku mau bikin panti pijet plus. Kurang ajar tuh yang seperti ini. Hati-hati, Paniko sudah bilang. Kalau butuh 100.000, Tuhan kasih 1. Minta sembuh kaki, sembuh seluruh badan. Ngomong tuh minta tulus, asal tulus. Tapi jangan untuk nafsu ya. Ngomong apa aja ngomong. Tinggal ngomong. Keluarga kami ada yang ngaturin keuangan banking. Ada yang ngaturin kami. Saya udah kesel nih sama yang ini satu nih. Terlalu sibuk, lupa ngurusin kami. Jadi seringkali meleset harinya apa. Istri saya udah enggak, aduh sayang ini orang enggak. Saya udah bilang, 1 kali salah lagi saya ganti orangnya. Saya akan ngomong sama manajernya. Istri bilang, jangan gitu, nanti dia dimarahin, dipecat loh gara-gara kamu. Nanti kan itu dapurnya orang, kamu ini gimana sih? Enggak, kan saya bayar dia, ini enggak bener saya bilang. Nanti saya ganti sama orang yang itu tuh, saya suka yang ini kerjanya bagus. Sayang jangan gitu, nanti dipecat tuh sama bosnya. Kamu kan pendeta, nutupin periuk nasi orang loh. Ya semuanya gimana? Ya kita doa saja. Waduh doa kelamaan, pakai kamu aja deh doanya saya bilang. Iman kamu kan penuh belas kasihan, kamu yang doa aja. Kalau saya udah berhentikan. Istri doa, Tuhan kasih yang terbaik. 3 hari kemudian, tiba-tiba dia buat kesalahan di tempat lain, dipecat bosnya. Terus bosnya bilang begini, Pak buat Bapak saya ganti yang orang itu ya. Pas ya? Pas ya? Saya hubungannya sama yang dipecat tadi baik-baik saja. Kenapa? Ya dia keluar bukan karena saya kok, karena sama bosnya kok. Izinkan Tuhan yang mengatur hidup Anda. Jangan sok jago. Ini pesan penting nih. Kalau Anda punya rencana, jangan sok jago. Kasih Tuhan. Dia denger gak? Dia lihat gak? Dia tahu gak ada perlu apa? Kasih semua. Tuhan yang ngatur. Hasilnya, ciami. Itu bahasa keren zaman dulu tuh. Sampai sini oke? Teruskan. Kenapa kok bisa begini? Yuk kita lihat sebentar yuk. Ini tahun Sabat ya, tahun Sabat nih, nomor 1. Tahun Sabat orang Israel boleh nabur tidak? Enggak boleh. Nabur tuh zaman dulu, zaman sekarang tuh apa? Investasi keuangan. Tidak boleh investasi keuangan.
Nomor 2, boleh merantingi tidak? Tidak. Meranting itu memotong ranting-ranting yang busuk atau buahnya asam, dipotong. Meranting itu zaman dulu, zaman sekarang membuang dahan busuk namanya apa? Membuang biaya, cost efisiensi, potong biaya. Tidak boleh efisiensi. Boros nggak nih? Boros. Nomor 3, merantingi itu adalah kalau pohon anggur itu menjuntai, dikasih bambu, diikat biar lurus. Tuhan bilang orang Israel tahun ke-7 Sabat tidak boleh merantingi. Jadi apa? Bambunya cabut semua. Jadi pohonnya kemudian menjadi jatuh ke bawah, menjuntai. Itu zaman dulu. Zaman sekarang apa? Tidak boleh dijaga. Menjaga bisnis dengan apa? Asuransi. Nggak boleh asuransi. Pak, saya jual asuransi. Saya nggak ngomongin Anda, ini Yahudi. Bukan Gunung Sahari. Stres. Saya nggak ngomongin Anda. Saya lagi nulis orang Yahudi. Anda mah terserah. Kita Kristen toh? Bukan Yahudi, Anda terserah. Asuransi nggak boleh. Asuransi saham itu apa? Opsi juga nggak boleh. Kalau asuransi nggak boleh, opsi nggak boleh, hedging juga nggak boleh. Hedging, lindung nilai, nggak boleh. Apa tuh Pak? Gini. Anda butuh besi 1.000, tapi butuhnya tahun depan. Anda khawatir beli tahun depan, harga naik 1.500. Anda samperin tuh toko Bapak Aliong, material. Bah, butuh besi 1.000, tapi tahun depan. Ya lu beli aja tahun depan. Enggak bah, saya beli sekarang aja 1.200. Saya enggak ambil besinya, nitip di Babah ya. Nanti tahun depan saya ambil. Ya oke, sini bawa duitnya sini, 1.200. Sepertinya rugi kan? Sepertinya. Tapi enggak. Kalau tahun depan Anda ambil besinya, di pasaran sudah 1.500, Anda untung enggak? Untung berapa? Cuan 300 itu. Anda senang. Tapi kalau tahun depan besi jatuh tinggal 500, kadang di situ saya merasa sedih. Ada yang nggak tahu tuh. Sakitnya tuh di situ, bukan di sini, situ. Boleh menuai tidak? Tidak boleh. Menuai itu apa? Jual saham, capital gain. Boleh metik nggak? Enggak. Metik itu apa? Bagi dividen. Terakhir, boleh buka tanah baru nggak? Nggak boleh. Tidak boleh diversifikasi. Apa tuh? Tadi buka kafe, sekarang buka bengkel. Perluasan, sekarang buka salon. Diversifikasi. Saya mau tanya Bapak Ibu jawab saya. Kalau Yahudi setiap 7 tahun tidak melakukan ini, ekonomi Israel gimana? Krisis lah. Masalahnya orang Yahudi penguasa keuangan dunia. Jadi kalau mereka ngerem ini semua, direm semua Yahudi itu taat ini loh. Begitu direm, mereka taat Taurat. Direm, semuanya ngerem, saya mau tanya, dunia kena gak? Orang Yahudi setiap 7 tahun bikin begini. Anda pasti bilang sama saya, Pak, Yahudi kan pinter, emang mau nurut sama Taurat? Tuhan pernah bilang, kalau kamu tidak kuduskan Sabat, 1 hari kamu harus bayar Sabat. Anda ingat Yahudi pernah dibuang 70 tahun? Itu gara-gara mereka 70 kali Sabat. 70 kali Sabat mereka lupa. Yahudi semua kalau bikin begini, ngerem sama-sama. Sedunia Yahudi ngerem, ekonomi dunia langsung terjun bebas. Anda pernah naik bis ke Bandung, Cipularang, kecepatan 130 km per jam. Lagi kenceng, tiba-tiba direm sama supirnya. Cicit. Penumpang paling belakang berpelukan sama sopir. Ya toh? Ini kalau sedunia Yahudi ngerem semua, saya mau tanya, ekonomi dunia bagaimana? Rontok. Ini yang terjadi. So jangan bilang, kita tangking sama-sama, percuma. Ini dampak perjanjian Tuhan dengan Yahudi kok. Jadi krisis itu sebetulnya adalah sebuah dampak dari rencana Tuhan. So kalau orang dunia stres sama krisis, jangan stres sama krisis. Saya berikan tips bagaimana untuk menghadapinya.
Apa fungsi krisis? Apa ini? Pemurnian. Kalau Anda pakai cara pandang ini yang Tuhan suka. Bapak Ibu, saya harus bicara dengan Bapak Ibu. Jadi pengusaha di Indonesia, mau jadi orang putih, lupakan. Bisnis saya naik semua Pak, ya terserah Anda. Maju pesat Pak, iya terserah Anda. Saya mau tanya, emang pasti putih? Bisnis di Indonesia, saya harus bicara sebagai hamba Tuhan, biar Anda dengar, ini sudah mau dekat Tuhan mau datang. Pengusaha mau jadi putih, bohong. Saya mau kasih Anda 5 pertanyaan, Anda jawab ini kalau bisa lewat hebat. 1. Bisnis Anda pasti ada itemnya. Pasti ada. 1. Anda yakin takut Tuhan gak pernah bikin penipuan? Saya yakin Pak, saya ibadahnya di sini Pak, saya cinta Tuhan. Pertanyaan kedua, Anda bisa jamin bahwa karyawan Anda gak pernah nipu pelanggan? Saya jamin Pak, kalau ketahuan saya pecat langsung. 3, persepuluhan bagaimana? Ingat sih Pak. Yang keempat, pajak bagaimana pajak? Bayar sih Pak. 5, motivasi bikin bisnis apa? Anda di kamar, mertua ngomong sama istri Anda. Lu tahu gak lo, laki lo tuh moyong, useless gak berguna. Iper-iper ngajak papi jalan-jalan ke luar negeri. Suamimu gak bener bikin bisnis, apaan kayak begitu, mantu moyong, useless. Anda dengar dari kamar, waduh sakit hatinya. Anda panggil istri Anda, sayang sini, papi nyakitin aku. Iya papi emang begitu, maafin papi ya. Enggak, besok kita ke bank, pinjam duit sama bank. Setelah pinjam, Anda doanya kencang, Anda dedikasi. Maju toh usahanya. Saya mau tanya, itu bisnis dibangun karena tersinggung atau Tuhan? Sayang, 2 tahun lagi kita akan reuni anak SMP. Teman-teman kita sukses semuanya. Sedangkan kita, waduh masih begini saja. Pertanyaannya sekarang, ini kalau sampai nanti sudah reuni, kacau balau kita semua, malu kita. Sayang, besok ke bank. Pinjam duit dari bank. Begitu pinjam, didoakan sama Pastor Petrus. Dikerimbat lagi. Sukses lah? Saya mau tanya. Anda sukses, dasar bisnisnya, Tuhan apa karena gengsi? Kadang-kadang masalah utama adalah krisis. Fungsi pertama adalah mengeluarkan yang jahat dari uang Anda. Anggap ini kolesterol jahat. Contoh ya, saya andai kata selama saya hidup, Tuhan cuma kasih saya uang 100 juta seumur saya hidup. Saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, andai kata dari 100 juta itu, ada 33 juta yang saya terima, tapi Tuhan gak suka. Lebih baik saya hidup dengan 67 juta daripada punya 100 tapi gak ke surga. Bapak Ibu hati-hati. Apa fungsi krisis? Pemurnian. Kalau di masa krisis ini, uang Anda ada yang keluar, relakan aja. Siapa tahu waktu didapatkannya dengan cara yang salah. Izinkan. Jadikan ini momen pembersihan kehidupan kita. Kalau motivasinya begini, krisis adalah kemenangan dari Tuhan. Jangan khawatir, ada Mazmur 91. Krisis gak bakal tiba di rumah Anda. Kita bangkit berdiri. Yuk kita menyembah Tuhan. Shirala barala barala.